Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta Lisan hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. 1. Pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online GKI Purworejo akan diadakan pada 1 GKI Purworejo hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 17.30 WIB. 2. Bajem Celapar, Rabu 2 Juni 2021 pukul 19.00 WIB. PA akan diselenggarakan melalui grup WA. Mohon perhatian dan partisipasi saudara. 2. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan pada 1 GKI Purworejo hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 18.00 WIB. Persekutuan diselenggarakan secara onsite dan online. 2. Bajem Celapar hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 19.00 WIB. Persekutuan diselenggarakan secara onsite. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja atau pemuda. Demikian warta lisan hari ini. Mari bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Allah Bapa Sang Pencipta, yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa, memerintah dengan kekudusan dan keadilan. Terpujilah Yesus Kristus Sang Penebus, yang penuh dengan kebajikan dan kedamaian, merengkuh kita dengan cinta dan anugerah. Terpujilah Roh Kudus Sang Penuntun, yang memenuhi kita dengan sukacita dan hikmat, menopang kita dengan kekuatan dan pengharapan. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Mulia, yang mengasuh dunia dengan cintanya sejak semula sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara terkasih, ibadah Minggu Trinitas ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk bersama-sama kembali menghayati apa yang selama ini kita imani, yaitu Sang Allah Trinitas. Dan kita juga mau belajar untuk kembali hidup di dalam kasih yang ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau telah meneladani kasih itu bagi kami ya Tuhan. Sebelum kami mampu mencintai Engkau, Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Namun kami juga menyadari kelalaian kami di dalam menjadi saksi Tuhan, hidup di dalam persekutuan cinta kasih. Kami menyadari bahwa acap kali di dalam keseharian kami, ketika kami berkata-kata, kami menyakiti orang lain.
Bahkan terkadang dengan kemarahan, kami melukai mereka dan kami tidak peduli dengan luka yang kami timbulkan. Tuhan, ampuni kami. Jikalau di dalam persekutuan kami, di tengah keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, kami justru menjadi alasan terjadinya perpecahan karena keegoisan kami, Tuhan kami mohon ampun. Tetapi kami mau belajar untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, bangkit dari kegagalan kami, mencoba lagi, sehingga cinta Tuhan itu boleh terus dihidupi dan mengalir dari dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami hanya berharap padamu, dan kami memohon pengasihan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, selamatkanlah kami, dan tolonglah kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, untuk kita yang sungguh-sungguh menyesali dosa kita, marilah berdiri dan terimalah anugerah dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10-11 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita.
Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih hari ini kami kembali berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami dapat memahaminya. Kami juga mohon pertolongan-Mu agar hati kami terbuka serta menjadi lahan yang subur bagi firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Trinitas, minggu pertama setelah Pentakosta, dan seringkali juga disebut sebagai minggu terakhir dalam rangkaian masa raya Paskah. Bacaannya dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17, sementara dari pastoral dari kitab Roma pasal 8. Nah, karena kita tidak mungkin untuk membaca semuanya, bacaan leksionaris semuanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara nanti memperhatikan kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 16, lalu dilanjutkan ayat 26 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 16, lalu dilanjutkan ayat 26 sampai 39. Saya membaca untuk Bapak Ibu dan Saudara, demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi juga oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia kita yang mendengarnya, yang menerima, dan nanti melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, doktrin mengenai pengajaran atau mengenai Tritunggal Allah sangatlah rumit. Meskipun banyak ahli yang telah membicarakannya dengan perumpamaan-perumpamaan yang sederhana, namun tetap saja penjelasan mengenai keberadaan Allah Tritunggal itu sulit dipahami. Ada saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan tidak mudah untuk dijawab. Dan yang jelas juga, terus saja ada bantahan dan sikap menentang. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita tidak akan berbicara mengenai teori apa itu Allah Tritunggal yang rumit itu. Kita akan berbicara mengenai Allah Tritunggal itu yang nyata hadir dan berkarya dalam kehidupan kita manusia. Bacaan firman Tuhan yang cukup panjang, yang baru saja kita lakukan tadi, kiranya cukup jelas mengenai hal itu. Mari kita membahasnya mulai dengan keadaan manusia yang berdosa, dan hal itu telah membuat jarak antara manusia dengan Allah yang kudus dan mulia. Dalam keberadaan dirinya yang berdosa itu, manusia berusaha mendekat kepada Allah. Pada umumnya hal itu dilakukan dengan sikap atau tindakan yang disebut melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah hukum Taurat atau agama. Sayangnya, dalam prakteknya, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan mustahil, karena kedagingan manusia tidak berdaya untuk melakukannya. Dengan demikian, sampai kapanpun manusia tidak akan dapat mencapai Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah kegagalan hukum Taurat atau agama. Dalam keadaan yang demikian, Allah sendiri oleh kemurahannya yang besar berkenan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus.
Yesus Kristus diutus hadir ke dunia untuk menggantikan ketidakberdayaan manusia, sekaligus menanggung hukuman atasnya melalui kematian di kayu salib. Sejak saat itu, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Setelah misi penyelamatan manusia dari ketidakberdayaannya telah dilaksanakan, maka Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selanjutnya, sesuai janjinya bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan manusia sebagai yatim piatu, tetapi ia akan kembali untuk menyertai manusia, maka diutuslah Roh Kudus dari Allah untuk diam di dalam diri manusia. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini disebutkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi manusia. Roh Kudus membuat manusia menjadi anak-anak Allah, sehingga mereka atau manusia menyapa Allah sebagai Bapa. Roh Kudus mendoakan manusia dengan menyampaikan kepada Allah mengenai hal-hal yang tidak dapat diungkapkan sendiri oleh manusia. Roh Kudus membuat segala sesuatu menjadi kebaikan bagi manusia. Roh Kudus juga menuntun manusia untuk mengalami pengudusan sehingga manusia dapat bertumbuh makin serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, inilah wujud kehadiran dan karya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada kita manusia. Perlu digarisbawahi bahwa manusia memang berdosa dan tidak layak bagi Allah. Namun dari pihak Allah sendiri telah berkenan menebusnya dan terus memeliharanya, sehingga tidak ada satupun kuasa baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang ada di sekarang maupun di masa akan datang, yang dapat memisahkan manusia dari kasih Allah yang telah dicurahkannya melalui Yesus Kristus. Inilah yang disebut anugerah Injil. Keselamatan manusia yang terjadi berdasarkan anugerah kasih Allah, bukan berdasarkan perbuatan manusia. Dari pihak manusia tidak diperlukan tindakan apapun selain hanya percaya dan menerima saja anugerah Injil dari Allah itu. Sebaliknya, ketidakpercayaan dan ketidaksediaan untuk menerima anugerah Injil akan mengakibatkan manusia tetap tinggal di dalam dosanya. Betapapun manusia itu aktif dan rajin beribadah, saleh perilakunya, serta baik hatinya. Namun, karya kedagingannya itu tidak akan dapat membawanya kepada Allah. Rasul Paulus berkata, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 8. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Alkitab terdapat kisah percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Inilah bacaan Injil dalam leksionari minggu ini, yaitu Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nikodemus adalah seorang dari golongan Farisi yang memelihara dan mempraktekkan tuntunan agama Yahudi secara ketat. Lebih lagi, ia adalah seorang anggota Mahkamah Agama yang agung di Yerusalem. Jadi bisa dikatakan bahwa Nikodemus ini adalah seorang yang saleh dan taat beribadah. Sesungguhnya ia juga seorang yang lembut dan baik hati. Hal itu dapat kita lihat dari sikapnya yang tidak menghakimi Yesus, sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang-orang Farisi maupun para pemimpin agama Yahudi yang lainnya. Ia datang kepada Yesus untuk berdiskusi. Bahkan ia mengakui siapa Yesus, bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Meskipun demikian, Yesus berkata kepadanya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 3. Maksudnya, sekalipun Nikodemus rajin beribadah, unggul dalam agama, saleh dan baik hatinya, namun jika ia tidak percaya kepada Injil, maka tetap saja gagal dan tidak dapat masuk surga untuk bertemu Allah. Jadi hal yang penting dalam hal ini bukanlah mengandalkan sikap dan tindakan manusia, tetapi percaya sepenuhnya kepada anugerah Injil Allah. Itulah yang dapat menyelamatkan manusia. Demikian juga bila seseorang hanya percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, kepercayaan itu benar.
tidak salah karena Yesus memang berasal dari Allah. Namun jika orang itu tidak percaya dan menerima anugerah Injil Allah yang terkandung dalam kehadiran dan pelayanan Yesus di bumi, maka tetap saja orang itu akan tinggal di dalam dosanya. Ia tetap saja gagal untuk dapat melihat surga bertemu dengan Allah. Jadi seseorang bukan saja perlu tahu dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah, tetapi lebih dari itu ia perlu percaya dan menerima kenyataan bahwa melalui Yesus Allah telah menyatakan kebaikannya kepada manusia dengan menebus dan menyelamatkan mereka dari dosanya. Manusia perlu percaya dan menerima kenyataan bahwa Roh Kudus dari Allah sekarang tinggal di dalam dirinya dan menyertai serta memimpinnya agar mereka dapat makin serupa menjadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang disebut sebagai lahir baru, yakni hidup tidak lagi dengan pikiran dan keinginan sendiri, melainkan dengan menerima karya Roh Kudus di dalam dirinya. Bagaimana caranya? Yesus berkata kepada Nikodemus, hal itu terjadi hanya oleh Roh Kudus sendiri. Jadi tidak ada peranan atau campur tangan manusia. Artinya, proses kelahiran kembali itu terjadi sepenuhnya karena kehendak Allah yang berkenan menebus manusia melalui pengorbanan Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus yang saat ini hadir di tengah dunia terus melaksanakan karya keselamatan Allah itu di dalam diri manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui kenyataan ini hendak diingatkan kepada kita semua bahwa Allah baik kepada kita. Betapa bersyukurnya kita, betapa bersyukurnya Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya, oleh karena Allah telah memilih kita. Bersyukurlah kita bila kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Hal itu berarti kita adalah benar-benar milik Kristus, milik Allah. Kita adalah benar-benar anak Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang istimewa karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Hal itu terjadi karena kebaikan Allah sendiri, bukan kebaikan saya, bukan kebaikan Anda. Semuanya terjadi berdasarkan belas kasih dan kemurahan Allah Bapa sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, selain kita bersyukur karena Allah telah memilih kita, kita juga diingatkan untuk kita bersedia menerima pimpinan dan karya Roh Kudus di dalam diri kita. Sekali lagi hal ini sangat penting, karena bukan orang yang percaya bahwa Yesus berasal dari Allah yang akan melihat surga dan bertemu Allah, tetapi orang yang mengalami lahir baru. Bukan hanya orang yang beragama Kristen yang mengaku percaya Yesus, tetapi orang Kristen yang mengalami lahir baru, yaitu orang Kristen yang bersedia menerima Roh Kudus yang akan membaharui dirinya dari hidup kedagingannya untuk hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga ia akan menjadi makin serupa dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah yang telah memilih dan mengasihi kita, serta kita bersedia membuka hati senantiasa untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, mari sekarang kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah berkenan memilih kami untuk menebus kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Terima kasih Engkau telah mengirim Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami untuk memimpin kami sehingga kami mengalami lahir baru dengan menikmati kasih pemeliharaan-Mu. Bapa, kami berterima kasih dan bersedia membuka hati agar Roh Kudus-Mu membentuk kami untuk menjadi makin serupa dengan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih. Ya Bapa, kami juga terus memohon pertolongan-Mu supaya wabah corona segera dilenyapkan dari muka bumi. Bapa, berilah kesembuhan kepada mereka yang terjangkit. Berilah imunitas kepada semua orang. Berkatilah setiap usaha untuk mencegah, menyembuhkan maupun melenyapkan wabah corona ini. Terima kasih. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Lindungilah mereka dari segala macam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kami juga mohon berilah masyarakat bangsa kami, supaya dapat menikmati damai sejahtera dan ketentraman. Tolonglah agar masyarakat bangsa kami juga makin tumbuh dalam kedewasaan hidup bersama, saling menolong dan saling membangun. Ya Bapa, kami mohon berkat untuk anak-anak dalam belajar mereka supaya mereka berhasil. Tolonglah agar dalam proses belajar di tengah pandemi mereka dapat melakukannya dengan tekun, supaya mereka tetap bersemangat dan bahkan makin berhikmat dalam mengelola diri mereka. Kami juga mohon berkat untuk para orang tua kami, para lanjut usia, supaya dapat menikmati sejahtera-Mu. Berilah iman dan kekuatan pada tubuh mereka. Berilah juga kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur serta menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini, supaya dalam sukacita mereka semakin bertumbuh mengenal-Mu dan senantiasa hidup dalam pemeliharaan kasih-Mu. Bapa, berkatilah usaha dan pekerjaan kami semua. Berilah hikmat, kesabaran, dan sukacita dalam kami melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan diri kami serahkan majelis jemaat, panitia bajem, para pengurus komisi, para pengelola yayasan, para guru di sekolah penabur untuk masing-masing dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Nat persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa,
kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengiringi persembahan dengan nyanyian Muliakanlah Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur dan terima kasih ya atas berkat dan anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan pada setiap kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan pada setiap kami kekuatan, kesehatan. Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, sehingga boleh bekerja sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kini tiba saatnya bagi kita untuk membuka hati, pikiran, dan tangan kita, agar cintanya yang memulihkan juga dapat dirasakan oleh dunia. Karena itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
terimalah berkatnya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya senantiasa tercurah atas saudara melalui Roh Kudus-Nya, kini sampai selama-lamanya. Haleluya.